Ya, seharusnya pakai pengantar untuk dialog kita. Ini mengenai maraknya aksi begal para pesepeda menjadi fenomena kejahatan baru di ibu kota ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, pelaku beraksi baik di situasi sepi maupun ramai sekalipun. Bagaimana upaya agar kita terhindar dari incaran begal saat bersepeda yang menjadi tren baru di tengah pandemi COVID-19. Kita bahas bersama Yogo Trihendiarto, kriminolog Universitas Indonesia, dan Ketua Umum Komunitas Bike to Work, Putut Sudaryanto. Selamat malam Pak Yogo, Pak Putut. Selamat malam Mbak Priti, selamat malam Mas Putut. Oke, saya ke Pak Yogo dulu. Pak Yogo, ini karena ada kesempatan baru, udah sedikit yang naik motor karena katanya residivis kejahatan terhadap pengguna sepeda motor sebenarnya kemudian pindah ke sepeda karena memang trennya begitu. Betul? Sebenarnya tidak ada data untuk menjelaskan bahwa ada perpindahan dari pelaku pencurian kendaraan bermotor ke sepeda. Tapi kita harus melihat faktor penyebabnya, mengapa ada orang-orang yang tertarik untuk mengubah objek kajian untuk sasaran target kejahatannya. Kenapa pengendara sepeda yang disasar? Karena pengendara sepeda itu lebih mudah untuk dilakukan tindakan penyerangan karena untuk mendapatkan target sasarannya, yaitu antara lain handphone atau uang gitu ya, yang ada di dalam dompet tadi. Jadi memang masalahnya kalau kita pelajari lagi, karakteristiknya pelakunya adalah pengangguran. Yang kedua adalah anak-anak, berarti masih di usia 18 tahun. Anak-anak tadi terlibat perilaku delinkuensi, maka kemudian juga harus ada aspek pencegahannya supaya tidak menjadi pelaku pembegalan sepeda tadi. Memang aspek tadi menjadi aspek bagaimana intervensi dilakukan supaya akar masalahnya diselesaikan terlebih dahulu. Bukan tentang cara cepatnya, jangka pendek ya, tapi jangka menengah, jangka panjang juga harus diperhatikan juga. Kalau untuk aksi kekerasan tentunya akan ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak polisi. Patroli. Kita tahu rasio polisi dengan jumlah warga kita tidak seimbang. Lebih banyak warganya dibandingkan polisinya. Polisi tidak 24 jam untuk misalkan ada di tempat jalan-jalan yang dianggap rawan. Maka perlu ada mekanisme bagaimana cara melaporkan secara cepat kepada pihak kepolisian. Oke, kami sudah berusaha untuk menghubungi pihak Polda Metro Jaya untuk mengonfirmasi bahwa terakhir kan pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahkan dengan TNI untuk memetakan beberapa titik rawan di Jakarta dan di situ ditempatkan petugas baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam. Itu cukup menurut Anda? Masih perlu banyak proses ya, misalkan tentang bagaimana CCTV dipasang setiap sudut ibu kota atau di pinggiran ibu kota. CCTV itu menjadi penting untuk mengungkapkan kasus kalau sudah terjadi kasus kekerasan terhadap pesepeda tadi. Tapi juga perlu ada sosialisasi edukasi bagi pengguna sepeda di ibu kota. Jadi selain ancaman kecelakaan, tapi juga ada ancaman kejahatan. Ini juga penting disosialisasikan. Misalkan dengan memberikan iklan kepada iklan masyarakat yang dipasang di televisi atau sosial media, bagaimana menghindari kekerasan supaya tidak terjadi kasus pembegalan. Maka perlu juga ada edukasi yang digunakan sebagai aspek pencegahannya tadi. Misalkan ini tadi tidak perlu memakai perhiasan berlebihan gitu ya, tidak perlu menggunakan HP ketika Anda bersepeda lalu selfie kemudian jadi target sasaran. Biasanya yang jadi target sasaran kalau kita perhatikan adalah saat menggunakan HP sambil menggunakan sepeda. Nah itu yang sangat mudah. Jadi ada aspek kemudahan kenapa sepeda yang dijadikan sasaran karena tidak mungkin mengejar motor ya, karena biasanya mereka menggunakan motor begitu ya. Kejahatan tadi. Kalau di komunitas Bike to Work sendiri seperti apa Pak Putut sosialisasi antar sesama anggota komunitas untuk sama-sama mencegah jangan sampai jadi korban kejahatan? Ya, kami lakukan lewat online dan offline ya. Jadi kalau online-nya di sosial media kita, kalau teman-teman bisa lihat di Instagramnya Bike to Work, di Twitter, kemudian itu secara organisasi, secara individu kita juga minta kawan-kawan untuk melakukan reposting. Kemudian melalui WhatsApp group juga kita sampaikan. Kemudian di setiap kali ada pertemuan-pertemuan kecil ya, kita selalu sampaikan itu. Gitu sih Mbak. Bagaimana kewaspadaan, meningkatkan kewaspadaan ketika kita bersepeda di jalan raya. Kita terus lakukan. Oke, kalau di Indonesia mungkin baru tren di masa pandemi ini, tapi kalau di beberapa negara naik sepeda itu sudah menjadi kebiasaan. Mungkin kita bisa belajar dari beberapa negara. Nanti Pak Yogo mungkin bisa cerita bagaimana pencegahan di negara lain terhadap kejahatan terhadap para pengguna sepeda. Tapi kita bahas usai jeda, saudara, di Sapa Indonesia Malam.